Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin para jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, yang sama-sama kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam pagi hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kajian Ahad pagi seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kita syukur pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam amal agama, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang tafsir dari surat Al-Infitor yang diturunkan di Mekah atau termasuk surat Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat. Dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan ketika kubur terbongkar atau terbelah. Jadi di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dimaknai terbelah atau terbongkar itu yang bawah dibalik ke atas, yang atas dijadikan ke bawah. Jadi ahli kubur dibangkitkan dari kuburnya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka jiwa-jiwa atau manusia akan mengetahui apa yang sudah mereka kerjakan atau amalkan dan apa yang mereka lalaikan di dunianya. Jadi dalam tafsirnya, idza hasala hada, idza kana hada hasala hada. Ketika seorang melakukan kebaikan, maka akan hasil, akan mengambil kebaikan. Tapi ketika seseorang dalam dunianya mengamalkan keburukan, ya ia akan menjumpainya keburukan itu. Itu ketika sudah terjadi tanda-tanda seperti ini, tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyandura ilal qiyamah ra'ya ain falyaqra idzas syamsu kuwirat wa idzas samaa'u fatarat wa idzas samaa'u syaqqat. Siapa saja yang ingin melihat atau mengangan-angan atau dia ingin mempelajari tentang bagaimana ahwalnya hari kiamat, maka hendaknya ia sering membaca idzas syamsu kuwirat, idzas samaa'u fatarat, idzas samaa'u syaqqat, karena di situ menjelaskan bagaimana ahwalnya atau keadaan hari kiamat. Dan itu akan teresap jiwa atau bisa meresap dalam hatinya seorang orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda seperti ini tidak mesti orang mengalami, tapi kalau dia yakin, hatinya ada keyakinan, insya Allah dia akan persiapkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, jadi jiwa semua manusia akan mengetahui
kalau ia di dunianya mengamalkan kebaikan, dia akan melihatnya, akan ditambahkan. Sebaliknya, ketika seorang melakukan keburukan pun, ia akan mendapatinya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah membujukmu dari melalaikan Allah Subhanahu wa taala, bi rabbikal karim, ya. Ya, khitab di sini dalam tafsir An-Nawawi dikatakan pendapat pertama, ya ayyuhal insan adalah khusus orang kafir. Karena orang kafir ketika hidup di dunia mereka melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih nikmat oleh Allah taala, sudah dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melalaikannya. Dan merasa kenikmatannya, kesuksesannya itu semata-mata karena usahanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Apa yang telah membuatmu dari melalaikan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Hada tahdidun la kama yatawahhamu ba'dun nas. Ya. Kalau bagi orang mukmin bagaimana? Itu bukanlah ancaman, akan tapi sebagai penyemangat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mempersiapkan lagi bekal untuk akhirat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah bukannya orang yang ketika menjawab suatu pertanyaan dia bisa menjawab semua, matematikanya pintar, sukses, bukan, tapi al-qais man dana nafsahu, ia bisa mengekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan ia mengerjakan apa-apa untuk bekal ba'dal maut. Ya, setelah kematian itu ia apa yang akan ia hadapi, apa yang akan jumpai, itulah dia akan mempersiapkan sesuatu sebagai bekal dari menghadapi perkara-perkara tadi. Misalnya mati nanti menjumpai alam barzah. Apa yang ia bawa untuk ke alam barzah ini? Mestinya akan amal-amal sholih, ilmu bermanfaat. Ya. Kemudian kalaukah dia cerdas lagi, man dana nafsahu, mengekang hawa nafsunya hanya sekedar bagaimana dia untuk mempersiapkan untuk bekal yang akan ia persiapkan lebih lama lagi, yang tidak ada batasnya. Itu tergolong menjadi orang yang kayis atau orang yang cerdas. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Kenapa dikatakan di sini al-karim, bukan bi rabbika al-majid, al-kabir, tapi kenapa al-karim? Karena dalam tafsirnya dikatakan kalau al-karim di sini adalah menghitopi pada orang-orang mukmin yang berbuat baik, maka Allah pun akan memuliakannya. Sehingga dikatakan dalam tafsirnya ayat sesuai dengan ayat ini adalah ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi sekali lagi bagi kita sebagai orang mukmin, maka jangan sampai kita akan merasa gelau ataupun menyesal setelah kematian, karena tidak ada perkara yang diucapkan oleh ahli kubur atau orang yang sudah meninggal kecuali dia akan minta dikembalikan ke dunia, ya. Rabbana absurna wasamina farji'na na'mal solihan inna muqinun. Tapi sudah nggak ada manfaatnya, minta dikembalikan ke dunia, fa'mal solihan inna muqinun, kami meyakini apa yang akan ia alami di akhirat setelah ia mengalami kematian. Tapi kematian tidak akan mengembalikan ia ke dunia lagi. Jadi penyesalan yang tidak ada batasnya. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, jadi apa yang telah membuat kalian melalaikan Allah Ta'ala? Di sini dijawab oleh Ba'dil Mufassir, apa yang menyebabkan? Qala Umar al-jahlu, ya, kebodohan yang telah membuat bisa melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tentang apa? Kebodohan tentang alam akhirat, bodoh tentang janji-janji Allah.
bodoh tentang ancaman-ancaman Allah kepada orang yang melalaikan Allah Ta'ala. Kenapa dia tidak tahu bahwa nanti ia akan mengalami seperti ini, akan menghadapi sakaratul maut, akan menghadapi barzah, akan menghadapi di mahsyar, bagaimana keadaannya. Itu harus kita ketahui di dunia sebagai orang beriman. Jangan sampai setelah kita mati baru kita mengetahui ataupun tahu. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, apa yang ia ketahui kebaikan juga akan tahu, yang keburukan juga ia akan tahu, tapi sudah tidak akan bisa dikembalikan lagi ke dunia. Kemudian yang kedua, ma gharraka bi rabbikal karim adalah syaitan, siapa atau apa yang melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh kita, musuhnya manusia. Sejak ia berbuat hasud atau iri dengan Nabi Adam, ia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sudah pertama yang ia ikrarkan, musuhnya adalah manusia, akan menggoda manusia, bagaimana nanti akan dijadikan temannya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai ma gharraka bi rabbikal karim, gara-gara kebodohan kita, gara-gara kita tidak tahu akan sesuatu yang akan kita alami di akhirat, di alam kubur, setelah kita mati, sehingga menjadikan kita menyesal yang selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, maka di sini diteruskan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah zat yang telah menciptakanmu, yang menjadikan bentuk yang sempurna kepadamu, fa'adalak, kemudian menjadikan kamu seimbang. Dalam arti di sini berhubungan dengan ayat di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami atau Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, ahsani taqwim. Nah, di sini fasawwaka fa'adalak. Allah ciptakan manusia, disempurnakan dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari kurang lebihnya. Allah Ta'ala berikan kesempurnaan dalam rahim, 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, 1 itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia masuk ke dunia. Jadi ini Allah Ta'ala yang menghendaki manusia diciptakan paling sempurna. Allah berkehendak menciptakan manusia dengan rupa yang lain, rupa kambing, rupa kerbau, rupa hewan-hewan yang lain. Tapi Allah menghendaki rupa manusia ahsani taqwim, fasawwaka fa'adalak, kemudian menjadikan seimbang. Ini perlu kita renungi, bukan semata-mata kita terus lahir, terus bagaimana bentuk kita, yaitu memang kersane Allah tidak seperti itu. Allah Ta'ala punya kehendak yang lain juga. Kalau Allah mau, Allah mampu. Cuman memang Allah pilih kita sebagai manusia dengan sebaik-baik bentuk. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sawwaga taswiyah adamun nuqsan fil a'dha. Dalam tafsir An-Nawawi dikatakan sawwaka itu sama atau seimbang, tidak ada kekurangan dalam anggota badan. Jadi manusia sudah disempurnakan, kecuali mungkin yang lahir ada dempet atau bagaimana bentuknya anggotanya tubuhnya dempet dengan mungkin karena bayi kembar gitu. Tapi umumnya atau kebanyakan atau fitrahnya manusia dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. Ada menukson fil a'dha, fa'adalak mutanasibul a'dha. Jadi pantas, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan anggota tangan kita, badan kayak tangan, kok jarinya 5, kemudian mata, ada bola matanya, itu sudah Allah sempurnakan semua. Jangan dibayangkan kalau tangannya setiap jari ada satu tangan ada 7 jari atau 8 jari, malah tidak mutanasib atau tidak pas, tidak sesuai. Jadi Allah Subhanahu wa taala terapkan dalam dohir badan kita bagaimana bentuk yang seperti itulah yang paling sempurna, Itu yang paling sempurna. Nggak usah mengada-ada terus pengen
membentuk yang lain, direkayasa sendiri, malah itu mengingkari dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan dalam ayat fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bagaimana bentuk Allah Ta'ala ma syaa rakkabak, maka Allah akan sudut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innan nutfata idza istaqarrat fir rahmi ahdaraha Allah kullu nasabin min bainaha wa baina Adam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia ini prosesnya adalah ketika sperma atau nutfah ketika Allah Ta'ala tetapkan di rahim, ya, maka Allah akan mendatangkan setiap bentuknya itu bagaimana keturunan. Oh, mungkin mirip dengan ayah atau ibunya atau pamannya atau saudara yang lain. Wa baina Adam, ada bagian bentuk manusia, ya, Nabi Adam, kemudian ada kemiripan dengan saudara-saudara kita, ya. Umumnya, ya, mungkin nanti ketika dilihat kok itu tidak mirip sama sekali, yo tidak mesti, karena tapi kebanyakan kalau manusia ini nggak jauh dari keturunan keluarganya, mungkin dari ayah atau ibu atau pamannya, ya, mungkin mirip wajah tapi nggak mirip di mulutnya atau hidungnya, ayahnya kok mancung, anaknya kok tidak mancung. Itu sebagian kecil saja, tapi sebagian besar ada kemiripan, baik dohir ataupun batin. Dohirnya bentuknya itu seperti kemiripan dengan keluarganya, sifat ada mesti sifat yang menonjol yang mirip dengan salah satu dari keluarganya, ya. Jadi itu dalam ayat fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Baik, hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, lalu Allah meneruskan dalam ayat kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, bahkan kalian membohongkan dengan perkara atau balasan nanti pada hari kiamat. Yukadzibuna biyaumiddin itu ditafsiri dengan hari kiamat atau hari pembalasan, ya, pembalasan amal. Kalla bal tukadzibuna biddin, din al jaza bil hisab, ya. Jadi seolah-olah di dunia mau mengamalkan apa saja, ia berbuat seenaknya. Seorang ini bisa dikategorikan dia tidak meyakini atau mengimani atau tidak yakin kalau nanti ada pembalasan amal. Kalau ia yakin bahwa yang saya lakukan itu akan ada balasannya, insya Allah ia akan berjalan di dunia ini, ia akan berbuat di dunia ini dengan perbuatan yang baik, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia tidak akan lepas dari dosa, tapi semaksimal mungkin ia akan hati-hati dalam melangkahkan apa yang ia perbuat. Oh, kalau saya seperti ini berarti mendatangkan sesuatu yang tidak disukai Allah Ta'ala. Kalau saya seperti ini berarti mendatangkan laknat Allah Ta'ala. Maka ia akan hati-hati, ya, menjalani kehidupan ini, ya. Lah, bal tukadzibuna biddin itu siapa? Mereka yang di dunianya beramal atau melakukan aktivitas sesuatu itu tidak mikir, ya, tidak merenungkan apakah nanti saya balasannya bagaimana, ya. Berarti ia membohongkan pembalasan atau hari adanya hitungan amal yang akan ia terima. Kalaukah manusia ini mau berpikir seperti itu, insya Allah di dunia ini akan hidup damai, ya. Orang yang kaya nanti mikir kalau tidak zakat bagaimana, ya. Orang yang berbuat jahat kalau mikir kalau saya berbuat jahat terus nanti saya juga akan mendapatkan kejahatan saya yang saya lakukan itu akan saya terima di akhirat nanti, akan dipukuli malaikat, akan disiksa malaikat. Orang yang buka aurat nanti bagaimana rambutnya akan ditarik-tarik malaikat, ya. Orang yang berbuat zina nanti alat kelaminnya akan ditusuk oleh malaikat. Itu kalau dia akan mikir seperti itu, maka insya Allah menjalani kehidupan di dunia ini akan baik,
minimal orang itu akan hati-hati meskipun belum bisa berbuat kebaikan yang banyak, tapi ia akan hati-hati. Seandainya akan melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akan ada kontrolnya. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian akhlaki yang saya muliakan, itu sebagai pendorong bagi keimanan kita ya. Harus kita merenungkan, mengingat apa yang akan terima nanti pada hari pembalasan amal. Bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin. Wa inna 'alaikum lahafidin. Di sisi kalian semua ada malaikat-malaikat yang mengawasi ya. Wa inna ladaina raqibun atid. Jadi di kanan ini ada malaikat raqib, yang di kiri ada malaikat atid. Tugasnya apa? Mengawasi perbuatan-perbuatan manusia dan jin yang dihitapi dalam Al-Quran. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apa yang kalau kita perbuat ini, kalau kita renungkan ya, oh saya itu ada yang mengawasi. Bahasanya itu kalau sekarang itu, kalau ada CCTV kita akan hati-hati ya. Di rambu-rambu lalu lintas ada CCTV kita tidak berani ya. Nanti mesti ada polisi yang mengingatkan. Begitu juga kita akan yakini kalau di sisi kita ini ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang mencatat amal-amal diri kita. Amal yang dihitapi adalah orang mukmin, karena nanti akan terima kalau dia mengamalkan kebaikan akan dicatat kebaikan, kalau keburukan akan keburukan. Maka di sini di dalam tafsir ya dikatakan itu hitopnya ke siapa? Kalau orang kafir bagaimana? Karena orang kafir sudah tidak ada perintah, tidak ada perintah kebaikan pun tidak dianggap. Contoh misalnya bukan Islam ya, non Muslim, kok dia menyumbang masjid atau menyumbang panti asuhan, itu apakah ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Maka dalam salah satu tafsir ini dijelaskan yang dicatat amal itu orang-orang mukmin. Kalau orang kafir ini adalah ya bahasanya itu cash masuk neraka tanpa hisab. Jadi kalau ada orang mukmin itu, orang Islam ada masuk surga tanpa hisab, tapi orang kafir itu masuk neraka tanpa hisab, nggak usah dihitung lagi karena di dunianya meninggal dalam keadaan kafir, ya sudah langsung neraka. Jadi di sini untuk mengingatkan kiraman katibin itu mencatat amal-amal orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir sudah tidak ada tulisan lagi, kecuali kalau dia sudah taubat maka akan dimulai catatan amal. Karena dengan taubatnya orang kafir akan menghapuskan dosa-dosanya dengan taubat yang bagus, ya, yang bukan main-main. Itu. Jadi kalau hitubnya atau ayat ini disampaikan ke siapa? Ke orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir bagaimana? Kalaukah dia di dunianya itu kok beramal pun nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa huwa mu'minun dulu. Kalau mau beramal itu dia harus orang yang beriman. Kalau orang kafir mau beramal nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamuna ma taf'alun, yaitu malaikat yang mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi Masya Allah ya, kalau kita mengingat seperti ini kita akan lebih hati-hati ya. Cuman karena manusia itu kadang terkalahkan dengan hawa nafsu, lupa dengan adanya kalau kita semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kajian pagi yang saya muliakan, jadi keterangan kiraman katibin tadi akan selalu mengiringi Bapak Ibu ya. Jadi malaikat yang mengawasi kita itu akan mengawasi kita terus di mana kita berada, kecuali dalam dua perkara. Rasulullah SAW sabdakan, akrimu al-kiramal katibin,
alladzina la yufariqunakum illa inda ihda halatain al-khara' awil jima'. Jadi malaikat kiraman katibin itu selalu akan mengiring kita, kecuali dalam 2 perkara. Dalam versi lain bisa mengatakan tambahan 3 perkara. Yang pertama ketika lagi buang air besar, yang kedua ketika lagi berkumpul atau bersetubuh dengan suami atau istri atau pasangannya, ya. Kemudian tambahannya adalah ketika mandi. Maka dalam riwayat lain, innal abda idza dakhala al-hammam bi ghairi mi'zarin la'anahu malakan. Seorang hamba atau manusia masuk kamar mandi tanpa ada penutup aurat, ya, penutup badan yang buat misalnya basahan, maka akan dilaknat oleh malaikat. Jadi penting bagi kita, ya, ada khusus yang di kamar mandi itu, ya, basahan kalau seorang mandi, ya. Kemudian kalau berhubungan dengan suami atau istri juga dengan penutup, ya. Jadi malaikat dalam seperti itu tidak akan mengiringinya, ya. Tapi kalau ia tidak memakai adab-adab atau tidak sesuai dengan anjuran syariat, maka akan terlihat oleh jin, ya. Jin-jin akan melihatnya. Bahaya lagi, akan merasui dalam persetubuhannya. Nanti jadinya ketika keturunannya juga akhlaknya seperti kayak makhluk yang tidak punya aturan, ya. Karena dalam keseharian kita ini diawasi oleh kiraman katibin, ya. Kemudian menghadirkan doa, mau masuk kamar mandi, mau berhubungan dengan suami ataupun istri, gitu ya, itu memakai aurat, kemudian ya hadirkan doa supaya tidak terlihat oleh jin. Ada doa yang diajarkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa, ya. Jadi kalau orang masuk kamar mandi dengan membaca itu, maka tidak akan terlihat oleh jin ataupun makhluk-makhluk yang lain, ya. Untuk keseharian kita akan lebih hati-hati. Jadi malaikat kiraman katibin ini selalu akan mengawasi kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kan dalam ayat berikutnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Sungguhnya orang-orang yang baik, innal abrara lafi na'im, sungguh dalam keadaan mendapat kenikmatan. Yang mengatakan sungguh ini Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak perlu kita meragukan lagi, ya. Nah, siapa yang dimaksud abror, orang-orang yang baik itu dalam tafsir dikatakan al-abror, yaitu orang yang berbuat baik kepada anak ataupun bapak. Al-abror innama sammahumul abror li'annahum barru al-aba wal abna, ya. Jadi orang yang berbuat baik dengan bapak kita, dengan keluarga kita ataupun anak-anak kita sampai ke bawah, itulah orang-orang yang dinamai dengan julukan al-abror atau orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan sungguh akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Ada sesungguhnya, ya. Allah Subhanahu wa taala, wa inna, ada inna juga ada lam taukid sebagai sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat keburukan, kejahatan, lafi jahim, sungguh ia akan berada dalam jahim, neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, akan dimasukinya pada hari kiamat, ya. Jadi orang-orang yang sudah fujar, orang-orang kafir ini sudah masuk neraka selama-lamanya. Wa ma hum anha bighaibin, tidak akan dilalaikan oleh malaikat dalam menyiksa, satu hari pun tidak akan istirahat, ya. Jadi orang-orang yang berbuat keburukan, fujar, kemaksiatan, ya, kafir, ya, kekufuran, yang sampai dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, Allah SWT akan masukkan dalam neraka jahim dan akan diadab oleh malaikat tanpa mengenal waktu, tidak akan istirahat. Wa ma adraka ma yaumuddin, apa yang kalian ketahui tentang hari pembalasan atau hari kiamat itu. Tsumma ma adraka ma yaumuddin,
Diulang lagi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat bahwa kita perlu merenungkan apa yang akan kita terima di hari kiamat itu, di hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari di mana jiwa satu tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai jiwa yang lain. Manusia yang satu tidak bisa menolong manusia yang lain. Anak tidak bisa menolong bapaknya, bapak tidak bisa menolong anaknya, suami tidak bisa menolong istri atau sebaliknya, kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala yang mendapat syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari itu sudah untuk memikirkan nasib sendiri-sendiri. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Baik itu di dunia jadi penguasa, di dunia jadi apa saja, tetapi dia di akhirat tidak akan berdaya sama sekali. Dia hanya bisa memikirkan dirinya sendiri, tidak bisa memikirkan orang lain, tidak bisa menolong orang lain, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan suatu amalan-amalan. Mungkin dia hafal Al-Quran dan mengamalkannya, mungkin dia sebagai orang yang mujahid fisabilillah, mungkin dia sebagai orang yang derma, yang menolong seseorang sehingga ia mendapatkan syafaat karena amalannya. Tapi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai intisari dari tafsir ini adalah kita sebagai orang-orang mukmin lebih dijaga lagi. Kita diawasi oleh malaikat penjaga, pencatat amal ya. Ada kebaikan, ada keburukan akan kita terima. Kemudian seandainya tidak sengaja kita melakukan suatu keburukan, hendaknya cepat-cepat untuk bertaubat dan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni diri kita dan menghapus amal-amal buruk yang telah kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Baik, untuk kajian Ahad pagi kali ini cukup sekian. Mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya apabila yang saya sampaikan ada kesalahan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.